Mari sembah Dia, saudara. Come on, just lift up your voices and just sing. Oh, hallelujah. Yaralabashiki, yaralababa. Kami terima kasih untuk kasih setiamu. Yaralabashiki, yaralababa. We worship you, oh God. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Mari sama-sama kita katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Oh, oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Come on, let's sing this again from the top. Katakan ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Katakan ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Hai, Kau yang layak, Kau yang layak. Katakan Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam
sekali lagi, kau yang layak, kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, kau yang layak. You are worthy, oh Lord. Kau yang layak, kau yang layak disembah, layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Come on church, sing it. Kau yang layak, kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Karena anugerah-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak dan disembah. 'Cause it's all because of You, Jesus. Kau yang layak ya Tuhan. Kau tenangkan hati, tenangkan jiwa kami. Ya ralabashik, ya radalab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 
Oh Jesus, you are here. Oh. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru
saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Katakan, kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Yaralaba shikiara rarararaba. Haleluya. Angkat suara engkau, saudara-saudara. Just lift up your voices in this place. Oh, we come and adore Jesus. Oh, you come and worship Him. Yaralaba shikiara rarararaba shikiara rarararaba. Yaralaba shikiara rarararaba. Yaralaba shikiara rarararaba. Come on, just sing one more time. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat
jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Ya Allah basyikir Allah. Ya Allah basyikir Allah. And all the saints and angels, they bow before Your throne. Oh, the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. Sing all the saints, and all the saints and angels, they bow before Your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, come on, You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. Oh, You are worthy, oh Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are Jesus. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. Come on, sing. Day and night, night and day,
day and night. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Night and day, oh sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Can we all lift our hands? You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sing, for from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Kami berterima kasih Tuhan, berterima kasih atas kesempatan ini Tuhan untuk menyembah bersama-sama. Oh Jesus, thank you Lord. Open our eyes, open our ears, open our hearts to your words that is being shared today, Jesus. Thank you Jesus. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan praise report Tuhan yang minggu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. The Holy Spirit, you move and you keep guard in this place. Thank you Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami semua katakan amin. Let your spirit stay in communion. Let your spirit stay sensitive to the wind that blows around you. Let your spirit stay sensitive to the Maker, to the Creator, to our Father in heaven. Let us pray. God, you who pay attention to the birds, you who pay attention to every bird, and you who provide for the flowers of the field, we thank you, Lord, that you have brought us here to the end of a semester, one that none of us really expected, one that maybe none of us really wanted, but here we are. We thank you, Lord, that we are here at the end of the year, at the end of a challenging semester, a difficult one, but we are here at the end, and we thank you that it is you who brought us to the end. It is you who gave us strength. We thank you, Lord, we give thanks, Lord, that you gave wisdom to the professors and the teachers and the administrations of our universities and college. And we thank you that you are there, present in this transition, Lord, and that you are there to help us through this. And we thank you that you are present in our lives.
Lord, we thank you that we have heard with our ears, Lord. We have heard with our ears that you are still committed to our bodies, Lord, that you are so committed to these bodies and to your children, that you have healed some of us, that you have healed some of us from COVID, that you are letting our bodies recover, that you are there in our bodies, in your temples, renewing things, strengthening things. And we thank you, Lord, for your commitment to our bodies. We thank you for the grace that you show us. And Lord, we thank you, Lord, that this is Advent, Lord. We thank you for Christmas. We thank you that you are born. We thank you that you so love the world, Lord, that you do not only split the light from the darkness, but you are the light in the darkness, that you are the light that enters the darkness, and the darkness has not overcome it. That this world is so broken, but you entered that brokenness, Lord, that you became one of us, that you were born among us so that you could be with us, Lord. We thank you for your commitment to be with us, that you were born as one of us to heal this world from the inside out, Lord, that you walked among us to heal us, to be with us, to die for us. We thank you, Lord. We pray that you would fix our minds to that manger, to that manger in the middle of nowhere where you were born, where the world changed, Lord. We pray that you would remind our spirit of this. We thank you, Lord, that you are faithful, Lord, that for your people who waited for your coming for hundreds of years through the silence, we thank you that you were faithful, that you keep your promises, that you promised that you would come to fix this world, and into this world you came. We thank you, Lord. We thank you, Lord, that because of Advent, Lord, we pray that this Advent season, that we thank you that because of your incarnation, because of your birth into this broken world, Lord, that we could have hope in this broken world, peace in this peaceless world, love in this loveless world, and joy in this joyless world, Lord. We thank you. And Lord, we pray, Lord, this Christmas, Lord, that we would have the eyes to see and the ears to hear where you are coming, Lord. We pray that we would not be looking in the wrong places, Lord. We pray that your Spirit help us find you. We pray that your Spirit help us find you as you are coming into this world. The same way that you came into this world the first time, you are always coming in this world. You are always moving in this world. And we pray, Lord, that you help your church have the eyes to see you, have the sensitivity to sense you, and to know where to find you, to know where you are moving, where we can adore you, Lord, where we can be awed by you, where we can have our lives changed because of you. We pray, Lord, for everyone who is suffering from COVID-19, whether they need healing or whether they are the families who are grieving, who have been broken, for all who have been broken because of this horrible disease, Lord, we pray that you would remember them. We pray that you would remember your children. We pray that you would not forget them. We pray, no, that you would remember them because you are faithful. We pray for all those who have lost hope, for all those who are broken, for all those who are suffering. We pray that, God, that you would come like the sun from the horizon, that you would rise like the sun from the horizon, God, mighty in power, that you would come into their lives, mighty in power, like a tidal wave, ready to change things, or like calm waters, if that serves them best. We pray that you would be there. Your presence and your power would be real in Jesus' name for those who need healing or for those who need comforting. And we pray against all hope, Lord. We pray that 2021 will be better. Against all hope, we pray that 2021, next semester and next year, we pray that you would be better, Lord. We pray that we would see your providence and your beauty. We pray, Lord, the same way that you turn the brokenness of your hands and your feet into forgiveness and healing. We pray that you turn the brokenness of these families or the brokenness of those who are suffering into something beautiful, Lord. In Jesus' name, we thank you. We pray that you restore our hope for the future, that we would not lose hope, but that we would find our hope in you. And before we end, we just pray, as I read this, I pray, let your Spirit reflect on the mystery of this poem, Isaiah's poem. Let your Spirit absorb the mystery of the promise of the Messiah. The people who walk in darkness will see a great light.
For those who live in a land of deep darkness, a light will shine. You will enlarge the nation of Israel, and its people will rejoice. They will rejoice before you, as people rejoice at the harvest, and like warriors dividing the plunder. For you will break the yoke of their slavery and lift the heavy burden from their shoulders. You will break the oppressor's rod, just as you did when you destroyed the army of Midian. The boots of the warrior and the uniforms blood-stained by war, all will be burned. They will be fuel for the fire. For a child is born to us, a son is given to us, and the government will rest on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. His government and its peace will never end. He will rule with fairness and justice from the throne of his ancestor David for all eternity. The passionate commitment of the Lord of Heaven's armies will make this happen. Amen. Amin, amin, amin. Thank you, Jehuda. Now, saatnya kita sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. So, I need help from you. Kita ada 5 butir. Yang pertama, saya minta Felicia untuk membacakan butir yang pertama. Kemudian yang kedua, saya minta Regina untuk membacakan butir yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya minta Davus untuk membacakan butir yang ketiga. Kemudian yang keempat, saya minta is Annabelle there? Ya, is Annabelle there? Oke, Annabelle there. Dan yang kelima, Monica. Oke, thank you. Yuk, yang pertama kita mulai. Silakan. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Amin, amin. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Amin, amin. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Haleluya. Oke. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Haleluya. Oke, the last one, Monica. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Puji Tuhan, thank you semua yang sudah mendeklarasikan. Kita aminkan semuanya. Oke, nah sebentar kita akan dengarkan Voice of the Pentecost, dan setelah itu kita akan dengarkan firman Tuhan oleh Wakil Gembala Pembina Pastor Paul Wijaya. Oke, kita dengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu Christmasmasse atau Christmas, yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia.
beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan, bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya.
Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita ada pada bulan Desember, di mana seluruh umat Tuhan dan kita semuanya sedang merayakan Natal dengan penuh kesederhanaan. Baik itu melalui online di rumah-rumah, maupun secara onsite di gereja-gereja dengan jumlah yang sangat terbatas. Namun saya percaya bahwa sukacita sorgawi akan dicurahkan berlimpah-limpah bagi kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Natal itu berbicara mengenai kasih Allah yang sangat besar bagi kita semuanya. Bagi setiap manusia, bagi kita semuanya. Oleh karena itu di dalam Natal ini kita sungguh-sungguh bersyukur karena kasih Allah, kasih Bapa dicurahkan bagi kita semuanya. Dan juga Tuhan Yesus, Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah Yesus datang menjadikan hidup ini penuh kemuliaannya. Haleluya. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini menjadikan hidup saudara dan saya akan dipenuhi dengan segala kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Wah, ini sungguh luar biasa di dalam hidup kita, saudara. Nah, saudara, ada 3 rahasia yang kita akan merenungkan pada hari ini. Bagaimana kita dipenuhi dengan kemuliaan Allah itu. Maka yang pertama, yaitu menjadi anak-anak Allah. Mari kita akan membuka di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 11 hingga ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan dari jasmani, secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita terus berdoa bagi mereka yang masih belum menerima Tuhan Yesus supaya segera mereka boleh menerimanya. Berbahagialah bagi saudara dan saya yang hari ini kita adalah sebagai orang-orang yang mendengar Injil dan kita percaya kita menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Dan saat ini saudara, saya, kita semuanya, kita semua diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, saudara. Oh, luar biasa. Saya tahu ini satu kebahagiaan yang sungguh-sungguh dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Siapa kita ini, saudara? Dahulunya kita sebagai orang yang berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi saat ini, saudara dan saya dan kita semuanya telah menjadi anak-anak Allah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan saya percaya hari-hari ini, saudara, kita sebagai anak-anak Allah, maka jelas dengan tegas dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Mari kita semua berseru kepada Bapa kita, Ya Aba, Ya Bapa. Wow, luar biasa, saudara.
Di dalam kehidupan kita sekarang, kita bisa berseru dan berkata, setiap saat kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Karena apa saudara? Karena kita semuanya sebagai anak-anaknya. Dan kita layak untuk berkata dan terus berseru bahwa Dia adalah Allah kita, Dia adalah Bapa kita semuanya. Saudara, Allah pencipta langit dan bumi ini, Dia saat ini menjadi Bapa bagi kehidupan kita semuanya. Dan inilah Bapa yang sangat mengasihi kita, sangat sayang kepada saudara, kepada kita semuanya saudara. Dan puji Tuhan, buat Tuhan Yesus, Dia mengajarkan pada kita semuanya bagaimana kita yang telah diperdamaikan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan setiap saat kita boleh datang kepada Allah, kepada Bapa yang mengasihi kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajarkan di dalam doa Bapa kami. Kita datang kepada Dia dan kita berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya hari-hari ini, apa yang menjadi pergumulan di dalam hidup saudara masing-masing. Mungkin saudara punya masalah di dalam ekonomi, dalam keluarga, ataupun sakit penyakit, ataupun di dalam usaha pekerjaan apapun juga. Kita mempunyai Bapa yang mengasihi kita. Kita datang kepada Dia. Kita datang kepada Dia. Dan kita berdoa kepada Dia. Dan saya percaya Bapa, Dia mendengar apa yang menjadi doa kita. Apa yang menjadi jeritan di dalam hati kita semuanya. Dan saudara, mungkin ada di antara saudara yang sudah jauh daripada Bapa itu. Jauh daripada Tuhan. Bahkan mungkin kita seperti anak terhilang itu. Saya tahu Bapa Dia hadir. Dia ada di sini. Dan Bapa merindukan setiap saudara boleh datang kepada Dia. Dan kita boleh dipeluk oleh Bapa. Mengasihi kasih Bapa itu di dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Luar biasa. Yang pertama, saudara dan saya dan kita semuanya adalah sebagai anak-anak Allah. Haleluya, puji Tuhan. Dan rahasia yang kedua, saudara, kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 29 sampai dengan ayat 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah, dahulu kita hidup di dalam dosa. Dan dulunya kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita yang seharusnya. Kita masih hidup, waktu kita hidup di dalam dosa, hidup dengan cara-cara kita yang lama, tabiat yang lama, karakter yang tidak baik. Tetapi sejak saudara menerima Yesus dan saudara diberi kuasa menjadi anak Allah, maka kita harus diubahkan untuk menjadi serupa dengan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini saudara, mari kita akan membuka hati kita. Kita akan menyerahkan kehidupan kita. Supaya Roh Kudus Dia terus bekerja di dalam hidup kita. Dia terus akan mengubahkan dan kita harus mau diubahkan. Untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus itu bukan menjadi pilihan. Tapi itu wajib untuk saudara, saya, kita semua melakukannya. Di dalam 1 Yohanes 2:6 dikatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan jelas dikatakan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Supaya apa saudara?
supaya hidup kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Visi yang disampaikan oleh gembala kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Memasuki tahun 2021 ini, kita harus mempunyai hidup di dalam integritas. Integritas, saya tahu integritas ini bisa terjadi, integritas ini nyata di dalam hidup kita. Yaitu saat kita sebagai anak-anaknya, kita mau diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, saudara. Dan saya tahu ini yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Hari lepas hari, kita terus diubahkan, mau diubahkan. Sehingga kita menjadi seperti Yesus. Wow, luar biasa, saudara. Kita boleh menjadi seperti Tuhan Yesus. Saya tahu ini satu kepercayaan yang besar yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Nah, saudara, sebagai anak-anak Allah, maka dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, saya tahu ini satu kebenaran. Kebenaran dan satu realitas kenyataan di dalam hidup kita. Sesudah kita menjadi anak Allah, hidup kita diubahkan menjadi serupa dengan anak Allah itu. Dan saya percaya, maka kita yang saat ini, saudara semuanya, adalah ahli-ahli waris. Kita akan menerima janji-janji Allah. Apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita, kita akan terima di dalam kehidupan kita. Janji apa yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara, Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu, memenuhi kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Itu janji Tuhan bagi kita yang hari-hari mungkin sedang menghadapi pergumulan, sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Tuhan berkata, Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu, memenuhi kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu mari saudara jangan khawatir. Jangan khawatir menghadapi situasi kondisi apapun hari-hari ini. Percayalah bahwa Tuhan sanggup dan Dia mau untuk menolong kita, untuk menyembuhkan kita, memulihkan kehidupan kita semuanya. Saudara, memang menjadi serupa dengan Tuhan Yesus dikatakan tadi di dalam ayat 17, dikatakan ayat 17b. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Saudara, yang pertama yang Tuhan mau bagaimana kita benar-benar sebagai anak, kita mengalami warisan daripada Allah kita, yaitu janji-janjinya digenapkan dalam hidup kita. Maka dikatakan kita harus rela, siap menderita bersama-sama dengan Dia. So, kalau kita perhatikan Tuhan Yesus di dalam hidupnya, Dia mengalami berbagai macam penderitaan. Sewaktu Dia datang di dalam dunia, Dia menjadi sama dengan manusia. Dia dihina, dicaci maki, diejek, bahkan Dia rela mati di atas kayu salib, darahnya dicurahkan untuk menebus segala dosa-dosa kita dan mengubahkan kehidupan kita semuanya. Saudara, ini yang Tuhan mau hari-hari ini. Setiap saudara dan saya pun, kita akan membekali hidup kita, mempersiapkan hidup kita. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, segala macam tantangan, kesukaran, kesulitan apa. Bahkan mungkin kita difitnah, saudara, ataupun mungkin ada orang yang menghina kita karena kita sebagai orang yang benar, yang hidup takut akan Tuhan. Tetapi saudara, mari hari-hari ini kita percaya bahwa di balik semua penderitaan-penderitaan yang kita alami, maka ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Bahkan ada satu contoh yang bagus sekali di dalam Alkitab, yaitu Rasul Paulus. Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Saudara, kita mau mengenal kuasa kebangkitan, amin. Kita katakan persekutuan dalam penderitaannya. Kita tetap katakan amin. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara, Paulus banyak mengalami keadaan-keadaan di dalam hidupnya, karam kapal, ketelanjangan, di penjara. Dan Paulus, saudara, dia tidak semakin lemah, tapi dia semakin kuat di dalam Tuhan. Karena apa, saudara? Karena dia meneladani apa yang telah Yesus ajarkan, supaya kita tetap setia.
hadapi segala penderitaan, tantangan di dalam hidup kita ini. Dan saudara, yang kedua, teladan daripada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita semuanya. Yaitu apa, saudara? Tuhan Yesus datang di dalam dunia ini untuk apa? Melakukan segala kehendak Bapa di dalam hidupnya. Dan Tuhan Yesus lakukan itu semuanya, saudara. Dia keliling dari desa-desa, kota-kota, kemana dia pergi, saudara. Dan dia beritakan Injil kerajaan Allah itu. Dia menyembuhkan orang yang sakit, saudara. Ya, dengan penuh belas kasihan. Dan kita melihat bagaimana Tuhan Yesus di dalam hidupnya, saudara. Dia apa? Melakukan segala kehendak Bapa yang mengutusnya ke dalam dunia ini. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana dia memberikan teladan bagi kita yang sempurna. Yaitu apa, saudara? Dalam melakukan kehendak Bapa itu. Yaitu keberhasilan Tuhan Yesus sebagai manusia. Dia menyelesaikan, ya, melakukan segala kehendak Bapa adalah dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat 34. Dia katakan apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Wow. Saudara, jelas dikatakan Tuhan Yesus memberikan satu teladan bagi kita. Makananku. Saudara, biarlah ini pun juga menjadi teladan bagi kita dalam melakukan kehendak Tuhan. Dan itu bukan menjadi sesuatu yang sulit atau yang sukar kita lakukan. Yaitu pada saat kita berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaanmu. Aku mau ya Tuhan. Aku mau ya Bapa. Aku mau segala apa yang telah kau tugaskan, kau perintahkan bagi kami itu kami lakukan di dalam kehidupan kami. Apa yang Tuhan mau hari-hari ini saudara dan saya lakukan. Jelas, pergilah, jadikanlah semua bangsa itu menjadi muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saya tahu inilah amanat agung daripada Tuhan Yesus. Kita harus menyelesaikan amanat agung. Kita harus memberitakan Injil. Kita harus bersaksi dimanapun kita berada. Dan saya percaya kita akan menyenangkan Bapa yang mengasihi kita semuanya. Dan rahasia yang ketiga, saudara. Setelah kita menjadi anak, kita diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara, menjadi warga kerajaan sorga. Wow. Menjadi warga kerajaan sorga. Saudara, ini bukan main-main. Kita sekarang masih ada di dalam dunia. Tetapi dengan jelas firman Tuhan katakan bahwa kita semuanya sekarang menjadi warga kerajaan sorga. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara dan saya, ternyata setelah kita menerima, percaya Yesus, jadikan anak, diubahkan hidup kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dan kita pun juga dijadikan menjadi warga kerajaan sorga itu. Saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, maka ada satu pesan daripada Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kamu pun berada. Wow, luar biasa saudara. Saya tahu Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga, inilah pesan Tuhan yang saya percaya hari-hari ini menjadikan kita semuanya mempunyai kehidupan, mempunyai masa depan yang cerah. Karena hidup kita bukan hanya di dalam dunia ini,
Tetapi kita tahu setelah kita harus meninggalkan dunia ini, pada waktu Yesus datang kedua kalinya, kita akan diangkat bersama-sama dengan Dia. Bahkan mungkin ada yang telah dipanggil Tuhan, tapi kita percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita semuanya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari hari-hari ini kita tahu bahwa Tuhan sudah naik ke sorga. Dia sudah menyediakan tempat bagi kita semuanya. Bagi setiap saudara dan saya, kehidupan kekal. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sudah ditebus oleh darahnya, disucikan oleh darahnya. Kita dibebaskan dari segala dosa kita. Kita sudah dijadikan sebagai anak-anaknya. Kita sudah diubahkan menjadi seperti Yesus. Dan saudara dan saya layak untuk menjadi warga kerajaan sorga. Haleluya. Saudara dan saya adalah warga kerajaan sorga. Oleh karena itu selama kita hidup di dalam dunia ini jelas kita melakukan segala kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus menyelesaikan yaitu amanat agung. Dan kita persiapkan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya, saudara. Dan saya tahu pesan Tuhan bagi kita hari-hari ini, saudara. Yaitu janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Saudara, mari hari-hari ini saudara saya tahu. Kita memang masih hidup dalam dunia ini melakukan segala kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi yang Tuhan mau yaitu apa? Kumpulkanlah hartamu di sorga. Bukan di bumi. Karena di bumi jelas dikatakan pencuri akan mencuri. Karena kita tahu saudara di bumi ini keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup semua akan lenyap saudara. Oleh karena itu mari hari-hari ini kita mengumpulkan harta untuk sorga. Untuk kita hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Kita mengumpulkan harta itu. Yaitu apa saudara? Kita melakukan segala kehendak Tuhan. Kita menabur. Kita memberitakan Injil. Kita bersaksi bagi Tuhan. Dan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan saya percaya saudara, Tuhan Yesus, Dia akan segera datang untuk kedua kalinya. Dan Dia akan mengangkat kita semuanya untuk berjumpa dengan Dia di awan-awan yang permai itu. Orata kalaba syandara bakurata kasyandara. Saya tahu inilah saatnya setiap saudara kita semuanya. Hari-hari ini saudara kita tahu bahwa sekarang kita adalah sebagai anak-anak Allah. Dan kita harus terus mau diubahkan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dan kita mau mengumpulkan harta di sorga. Yaitu dengan melakukan segala kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Saat ini Bapa Allah, Tuhan Yesus, Dia ada di rumah saudara. Dia ada di dalam hati dan kehidupan saudara. Karena kita adalah sebagai bait Allah, bait Roh Kudus. Di mana Dia ada di dalam kehidupan kita. Kita mau datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Dengan penuh kerinduan. Dengan penuh kerinduan kita datang kepada Bapa itu saudara. Dan Bapa, Dia yang sangat mengasihi saudara. Kita naikkan satu pujian. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu
bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagimu. Yaralabashanalamayu, yaralamaye, yaralamayu, yaralamasanalamayu, yaralamasanalamaye, yaralamayu, yaralamayu. Bapa, Engkau hadir di dalam setiap kehidupan kami. Engkau saat ini ada di dalam hidup kami, dalam keluarga kami, di rumah kami, di dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam segala apa yang kami lakukan. Engkau senantiasa hadir ya Bapa. Dan Engkau telah menyatakan kasih-Mu bagi kami semuanya. Dan saat ini Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang di rumah-rumah, dimanapun kami berada Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi. Tapi kami tahu ya Tuhan. Kami tahu ya Bapa, Engkau mengasihi kami. Dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau terus menyertai, Engkau menuntun setiap langkah hidup kami. Dan memasuki tahun 2021 Tuhan. Apapun situasi, kondisi, keadaan dunia hari-hari ini. Tapi kami percaya bahwa rencana-Mu indah di dalam hidup kami. Dan saat ini hamba-Mu secara khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang mengalami satu pergumulan yang berat di dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah keluarga, mungkin ada masalah ekonomi, ataupun ada yang sakit Tuhan. Saat ini kami percaya ya Bapa, Tuhan Yesus Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau menjamah kami, Engkau pulihkan kami, Engkau sembuhkan kami. Oh saat ini juga Tuhan Engkau pulihkan kami. Oh terima kasih, jamah anak-anak-Mu yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, sakit penyakit apapun juga saat ini disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Engkau terus menuntun dan menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Sampai Engkau datang udah kedua kali. Dan Engkau akan mengangkat kami semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Haleluya. Puji Tuhan.